Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, masih dari buku Islamologi karya Maulana Muhammad Ali MALLB, yang insya Allah pada siang hari ini akan membahas tentang malaikat sebagai perantara dalam mengemban wahyu. Robi srohli sodri wa yasirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qauli. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim taslima. Fungsi malaikat yang paling penting dan paling utama dalam bidang rohani ialah menurunkan wahyu atau risalah Tuhan kepada para nabi. Para nabi bukan saja melihat malaikat, melainkan pula mendengar suaranya. Oleh karena itu, bagi para nabi, malaikat itu merupakan kenyataan hakiki. Ini adalah pengalaman universal manusia di segala abad dan di setiap bangsa. Oleh karena malaikat itu niskala, imaterial, maka kadang-kadang Nabi melihat malaikat dalam bentuk manusia dan kadang-kadang dalam bentuk lain. Demikianlah malaikat Jibril acap kali muncul di hadapan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam bentuk manusia. Tetapi ada kalanya beliau melihat malaikat Jibril dalam bentuk aslinya, fi suratihi, dan membentang memenuhi cakrawala. Hadis riwayat Imam Bukhari nomor 59/7. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tak menerangkan bagaimana bentuk asli malaikat Jibril. Boleh jadi bentuk itu tak dapat dilukiskan. Hanya mata rohani sajalah yang dapat melihat itu. Sekali peristiwa, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam melihat malaikat Jibril bersayap sebanyak 600 sayap ajnihah. Imam Bukhari, hadis riwayat Imam Bukhari nomor 59/7. Yang tak sangsi lagi, ini berarti kekuatan malaikat Jibril sangat luar biasa. Pada peristiwa lain, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam melihat malaikat Jibril berada di angkasa. Hadis riwayat Imam Bukhari nomor 59/6. Boleh jadi angkasa itu merupakan sebagian kasab Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Menurut Al-Quran, malaikat yang mengemban wahyu kepada Nabi Muhammad SAW disebut malaikat Jibril. Surat 2 ayat 98. Menurut Ikramah, kata Jibril adalah kata majmuk dari kata Jibril, yang artinya hamba, dan kata il artinya Tuhan. Hadis riwayat Imam Bukhari nomor 65 dan surat 2 ayat 6. Imam Bukhari juga menerangkan bahwa kata Mikail mempunyai arti yang sama, yakni kata majmuk dari kata mik, yang artinya hamba, dan il artinya Tuhan. Malaikat Jibril juga disebut Ruhul Amin atau roh yang dipercaya. Surat 26 ayat 193 sampai 194. Dan disebut pula Ruhul Kudus atau Ruh Suci. Surat 16 ayat 102. Dalam 3 tempat tersebut, malaikat Jibril atau ruh yang dipercaya atau roh suci dikatakan mewahyukan Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW. Dalam Al-Quran diterangkan pula bahwa wahyu yang diturunkan kepada para nabi sebelum Nabi Muhammad SAW diturunkan dengan cara yang sama. Surat 4 ayat 163. Dalam hadis, malaikat Jibril disebut Al-Namus Al-Akbar atau malaikat besar yang diserahi tugas menyampaikan risalah suci. Dan Namus itu pula lah yang muncul di hadapan Nabi Musa. Hadis riwayat Imam Bukhari nomor 1 ayat 71. Malaikat Jibril disebut pula Rasul atau utusan, yang dengan perantaraannya Allah menyampaikan firman-Nya kepada para nabi. Surat 42 ayat 51.
Jadi menurut Al-Quran, malaikat Jibril dikatakan sebagai pengemban wahyu kepada para nabi, sedangkan malaikat pada umumnya dikatakan sebagai pengemban wahyu kepada hamba Allah yang tulus. Al-Quran mengatakan, Dia menurunkan malaikat dengan membawa wahyu atas perintahnya dengan siapa saja, kepada siapa saja di antara hamba-hambanya yang dia kehendaki. Al-Quran surat 16 ayat 2. Selanjutnya Al-Quran mengatakan, yang meninggikan derajat, yang mempunyai singgasana, dia menurunkan wahyu al-ruh atas perintahnya kepada siapa saja di antara hamba-hambanya yang dia kehendaki. Surat 40 ayat 15. Ini adalah penjelasan umum Al-Quran. Adapun dalam hal Siti Maryam yang bukan nabi, malaikat juga dikatakan sebagai pengemban amanah ilahi. Al-Quran mengatakan, dan tatkala malaikat berkata, wahai Maryam, sesungguhnya Allah memilih engkau dan menyucikan engkau. Surat 3 ayat 41. Selanjutnya Al-Quran mengatakan, tatkala malaikat berkata, wahai Maryam, sesungguhnya Allah memberi kabar baik kepada engkau dengan firman daripadanya tentang seorang yang namanya Al-Masih. Surat 3 ayat 24. Demikian pula dalam hal Nabi Zakaria, ayah Nabi Yahya. Al-Quran mengatakan, malaikat menyeru kepadanya selagi ia berdiri salat di tempat suci, bahwa Allah memberi kabar baik kepada engkau tentang Yahya. Al-Quran surat 3 ayat 38. Dan pada umumnya kaum mukmin dikatakan oleh Al-Quran sebagai berikut. Sesungguhnya orang-orang yang berkata, Tuhan kami ialah Allah, lalu mereka tekun menetapi jalan yang benar, malaikat akan turun kepada mereka. Ucapnya, jangan kamu takut dan jangan pula kamu susah, dan terimalah kabar baik tentang surga yang dijanjikan kepada kamu. Surat 41 ayat 30. Demikian pembahasan untuk yang ini, insya Allah disambung besok. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.